Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah ribuan pulau yang membentang dengan kekayaan alam yang tersebar di masing-masing pulaunya. Potensi wisata alam Indonesia tak akan ada habisnya untuk dijelajahi. Selain itu, Indonesia dikaruniai ragam bentang alam yang menakjubkan, yang dilewati oleh garis khatulistiwa, jajaran gunung berapi, dan keanekaragaman flora dan fauna. Akan tetapi, di balik pesona alam yang indah, Indonesia digolongkan sebagai salah satu negara yang memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi. Salah satunya adalah banjir. Banjir di daerah perkotaan terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya resapan air, curah hujan yang tinggi, dan masalah sampah di aliran sungai. Sehingga ketika hujan datang, air menjadi meluap dan membanjiri daerah tersebut. Berdasarkan data BNPB pada tahun 2020, tercatat sebanyak 726 kejadian banjir, lebih dari 100 jiwa meninggal dan 17 lainnya menghilang, serta mengakibatkan lebih dari 2,8 juta orang mengungsi. Selain itu, banjir mengakibatkan kerugian pada sektor perumahan, kerusakan fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, perkantoran, dan jembatan. Jika masalah ini terus berlanjut dan tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan kerusakan dan kerugian apabila terjadi bencana banjir selanjutnya. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Dengan menginovasikan sistem mitigasi yang visioner berbalut tatanan kota yang modern, kami memperkenalkan inovasi HYPER, Hydroelectric Power Plants and Indoor Farming Tunnel, yaitu terowongan dengan sistem pembangkit listrik dan pertanian dalam ruangan atau indoor farming sebagai solusi dalam mengatasi masalah banjir di daerah perkotaan. Menurut pakar hidrologi dari Universitas Indonesia, pada tahun 2013 mengatakan, terowongan bawah tanah adalah solusi utama dalam mengatasi permasalahan banjir. Terowongan ini dibangun di bawah jalan raya dan berfungsi untuk mengalirkan air banjir di daerah perkotaan. Terowongan ini memiliki panjang sekitar 10 km atau menyesuaikan dengan jarak dari kota ke lautan, serta dengan diameter 12 meter yang mampu menampung air sekitar 0,56 triliun kubik air. Terowongan ini bekerja dengan cara menyerap air yang tergenang di permukaan tanah melalui pipa-pipa yang tersambung ke bawah menuju terowongan, kemudian dialirkan menuju lautan. Terowongan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian bawah digunakan untuk tempat aliran banjir, kemudian bagian atasnya digunakan untuk lahan indoor farming dengan luas lahan sekitar 30 hektar. Lahan pertanian ini dilengkapi dengan sistem irigasi dan penyinaran otomatis. Sistem irigasi indoor farming dibantu dengan sistem penyulingan air banjir dan proses pengalirannya memakai pompa dengan timer otomatis. Kemudian, penyinaran indoor farming dibantu oleh LED yang memiliki spektrum seperti spektrum matahari, sehingga tanaman akan tetap bereproduksi meskipun tanpa bantuan sinar matahari secara langsung. Lahan pertanian ini dapat ditanami beberapa jenis sayuran, di antaranya selada, sawi, dan kangkung. Indoor farming ini mampu menghasilkan sekitar 315 ton sayuran dalam setahun. Indoor farming ini memiliki kelebihan, yaitu ramah lingkungan, tahan terhadap bencana, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan sumber makanan yang sehat dan bebas hama, serta dapat mengurangi biaya dalam hal perawatan. Selain itu, terowongan ini juga dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA ini bekerja dengan menggunakan energi aliran air, kemudian menggerakkan turbin yang berada di bagian bawah sehingga menghasilkan energi mekanik. Kemudian, dengan generator yang berada pada bagian atas, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Dalam PLTA ini terdapat transformator yang digunakan untuk meningkatkan tegangan listriknya. Dengan satu PLTA dapat dihasilkan energi listrik sekitar 3000 MW. Selain itu, terowongan ini dapat menampung 10 PLTA dan menghasilkan energi listrik total 30.000 MW. Energi listrik ini
digunakan untuk membantu proses indoor farming dari pencahayaan dan sistem irigasinya, serta menghidupkan lampu jalan kota. PLTA memiliki keunggulan yaitu merupakan energi terbarukan, ramah lingkungan, bebas emisi karbon dan bebas polusi yang mengakibatkan efek rumah kaca. Oleh karena itu, inovasi Hyper, Hydroelectric Power Plant and Indoor Farming Tunnel merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah banjir dan pangan di daerah perkotaan, sehingga mampu mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs poin nomor 2, tanpa kelaparan atau Zero Hunger, poin nomor 11 yaitu keberlanjutan kota dan komunitas atau Sustainable Cities and Communities, dan isu yang menjadi keprihatinan bangsa yaitu bencana alam. Proyek ini memang membutuhkan biaya yang besar, namun tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan oleh banjir setiap tahunnya. Indonesia kedepannya diharapkan menjadi negara yang aman dan bebas banjir, meningkatkan ketahanan pangan serta meminimalisir kerugian yang terjadi akibat banjir, sehingga mampu mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030.